Kalian mau tahu nggak berapa gaji YouTuber kalau udah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang? Saya informasikan kepada kalian semua yang penasaran, saya detailkan ya. Saya detailkan rincian-rincian gaji YouTuber apabila udah mencapai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Dan jangan kemana-mana, pantengin terus di video ini agar kalian mengerti. Saya bahas semua yang ada di YouTube. Dari awal misalkan dimonetisasi, kemudian sampai gajian, sampai berapa nilai per kliknya itu nilainya berapa saya bahas di sini. Jangan kemana-mana kalian ya, biar tidak kelewatan videonya. Jadi tidak salah paham ya. Saya berbagi pengalaman buat kalian-kalian semua, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, saya berdoa dulu buat kalian semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Begini ya, saya mau informasikan aja ini, berbagi cerita aja buat kalian semua. Saya udah 3 tahun bikin konten ya, nge-YouTube gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, saya berdoa dulu buat kalian semua. Semoga kalian semua sukses. Semoga kalian sehat. Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Kalian mau tahu nggak berapa gaji YouTuber kalau udah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang? Saya informasikan kepada kalian semua yang penasaran, saya detailkan ya. Saya detailkan rincian-rincian gaji YouTuber apabila udah mencapai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Sebelumnya teman-teman, ini motor saya yang suka dipakai konten nih. Motor CBR 150R yang terbaru teman-teman. Alhamdulillah dari situ view saya naik waktu 3 tahun yang lalu itu di channelnya Prank Channel. Waktu saya punya channel Prank Channel itu konten sebelum konten motor itu saya alhamdulillah viewer naik, ditambah beli motor CBR itu viewer jadi tambah naik. Untuk penghasilan YouTube yang 1000 subscriber dan baru mencapai 4000 jam tayang itu saya rincikan detailnya seperti berapa per klik iklan gitu ya. Nanti saya jelaskan. Sebelumnya saya cerita dulu buat kalian semua, bagi YouTuber pemula ya. Bagi YouTuber pemula itu kalau misalkan kalian konten itu saya sarankan itu harus satu tema ya teman-teman. Jangan sampai channel kalian itu banyak tema gitu. Jadi ceritanya kalau mau cerita motor ya motor. Kalau misalkan mau kalian cerita vlog ya vlog, atau misalkan hiburan-hiburan kalau misalkan tentang rumah ya tentang rumah. Jadi fokuskan satu channel yang itu yang terasa bagi saya itu ya. Ini Google AdSense satu Google AdSense. Mohon maaf, ini satu Google AdSense untuk beberapa channel. Saya sekarang udah memiliki 6 channel teman-teman. Channel motor, kemudian channel mainan itu juga banyak peminatnya. Kemudian channel berita juga ya, saya ambil berita dari Google juga. Yang viral-viral gitu saya bacain sambil di videoin ya, saya baca berita-berita yang viral yang itu yang maksudnya yang terpercaya, seperti dari Kompas, dari CNN, itu CNBC apa. Pokoknya berita-berita yang bisa dipercaya. Jangan sampai menyampaikan berita-berita yang hoax gitu ya, teman-teman. Oke, kali ini saya berbagi cerita dulu tentang Google AdSense. Google AdSense ini datangnya dari Malaysia. Ini waktu tahun berapa ya?
mana ya, ini udah lama ini Google AdSense ini. Bentar ya, waktu dulu itu tahun 2000 dari Malaysia, nggak ada tahunnya ya, 2019 lah saya dapat ini waktu dulu ya. 2019 saya mendapatkan pin Google AdSense yang langsung ini dikirimnya dari Malaysia. Nah, untuk memverifikasi akun rekening saya ya, untuk gajian pertama lah seperti itu. Kalian mau tahu gaji pertama YouTube berapa? Banyak yang komen, yang banyak yang nanya itu kalau gaji YouTube itu bang berapa kalau udah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ya, seperti ini ya, saya jelaskan buat kalian semua. Jadi gaji dari YouTube itu sangat kecil sekali teman-teman. Cuman kalau misalkan banyak viewer itu gajinya bisa besar. Jadi ada iklan di video kita itu masuk ke saldo akun kita, saldo akun YouTube kita. Kalau misalkan baru 4000 jam tayang kemudian target 1000 subscriber itu udah tercapai, kita itu belum mendapatkan gaji teman-teman, belum ya. Nah, dari situ baru mulai proses. Jadi bukan waktu kita udah 1000 kemudian target 4000 jam tayang dapat, kita langsung mendapatkan gaji. Enggak seperti itu. Awas jangan salah paham. Jadi kalau misalkan kita udah 1000 subscriber kemudian 4000 jam tayang, nah channel kita mulai menghasilkan dari situ, misalkan 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah, dan sampai miliaran rupiah lah kayak orang-orang. Kalau saya sampai miliaran rupiah itu belum ya, masih jutaan. Kalau setiap bulan itu masih jutaan. Terus untuk tanggal pencairan YouTube itu tanggal 25 ya, setiap tanggal 25. Kalau di Indonesia, kalau di saya gajian tanggal 25, 26, 27 lah. Kalau telatnya seperti itu, ada telatnya juga. Jadi sangat ya bahagialah kalau misalkan pertama gajian gitu ya. Bentar dulu, pas pertama gajian itu wah, ini saldo kan belum masuk ke rekening nih, masih di akun YouTube. Ini saldo masuk nggak ya, ini saldo ke rekening nggak ya, gitu kan. Gimana ini caranya ngambil uang di YouTube? Tapi saya yakin pasti uangnya masuk, karena kita kan udah verifikasi sebelumnya. Verifikasi itu jadi kalau misalkan gini ya, kita itu punya akun, kemudian si akun itu udah tembus, udah mencapai 4000 jam sama 1000 subscriber, kita diarahkan oleh YouTube untuk ditinjau dulu 1 bulan ya, waktu dulu itu. Setelah ditinjau 1 bulan kemudian berhasil menjadi program YPP itu ya, partner YouTube. Setelah disetujui menjadi program partner YouTube, baru di channel kita diarahkan untuk mengaktifkan seluruh video supaya ada iklannya. Nah, jadi di apa ya, di studio itu ada gambar dolar itu, seperti itu. Kalau kita dolar di satu video kan ada yang dolar kuning, ada yang dolar hijau, ada yang diblokir juga ada. Kalau misalkan dolar yang hijau itu konten-konten kita yang tidak melanggar peraturan. Kalau misalkan dolar yang kuning itu terbatas, seperti ini. Kalau kita misalkan video apa ya, nyembelih hewan itu kan darahnya misalkan, atau kita lagi menyembelih itu kelihatan pas nyembelihnya nggak di blur, itu terbatas, itu kadang tidak ada uangnya gitu dari YouTube. Kemudian saya juga pernah bikin konten namanya anak kecil disuruh berantem gitu ya, pura-pura, tapi ini
ini sama si ini, sok kalian bikin video, kita rekam, kalian pura-pura berantem, pura-pura marah gitulah. Nah, channel seperti itu juga kena dolar kuning gitu teman-teman. Jadi nggak ada penghasilannya. Nah, kita lanjut, kita balik lagi, maaf jadi ke situ ya. Kita apa tadi ya, apalagi maksudnya untuk gaji YouTube kita dari akun YouTube masuk ke rekening kita itu bagaimana. Nah, jadi gini, kita kan kalau misalkan udah tembus, kita bikin akun AdSense dulu seperti ini. Nanti bakal ada AdSense pin dari pihak YouTube ya. Nah, sebelum datang ini kita bikin akun Google AdSense dulu. Nah, dalam bikin akun Google AdSense juga banyak tahapan-tahapannya. Jadi kalau misalkan udah 1000, udah 4000 jam, tidak langsung bisa mendapat uang, tapi masih ada tahap sampai mendapatkan PIN. Nah, kalau udah mendapatkan PIN baru rekening kita dicatat oleh YouTube sebagai rekening penerima ya. Kalau misalkan kita belum verifikasi rekening, kalau kita belum verifikasi alamat kita, nah ini nggak akan ada. Jadi gajian kita nggak akan ada gajian dulu. Jadi untuk membahas gaji YouTube itu berapanya, jadi gini ya, setiap kita upload video, kemudian video kita ditonton orang, klik satu klik, nah itu masuk iklan, tek satu, kadang iklannya ada yang 2, tek iklan lagi, kemudian di tengah-tengah kita udah iklan baru video kita dimulai. Nah, setelah dimulai video kita mulai, kalau misalkan video durasi kita panjang, nanti di tengah-tengah ada iklan lagi. Terus di tengah-tengah video juga, yang di tengah-tengah video itu suka ada iklan juga yang diam aja. Nah, itu juga masuk ke uang kita, masuk ke rekening kita, masuk ke akun kita. Nah, nominalnya berapa? Saya ceritakan kepada kalian. Untuk YouTube itu saya pernah menghitung dari 1000 view yang udah dimonet nih, kemudian kita upload video, kemudian kita upload bukan dari 1000, dari 100.000 ya, dari 100.000 view itu kita mendapatkan uang itu 1 juta, sekitar 1.900.000 lah, bukan 1 juta, sekitar 900.000 rupiah ya. Kalau misalkan video kita di view-nya 100.000 kali ditonton, nah kalau durasi kita misalkan panjang itu bisa lebih. Jadi untuk setiap kali kita nonton YouTube, saya pernah waktu dulu upload channel dari prank channel ya, bukan channel yang sekarang ini Calik channel. Kalau Calik channel ini masih sedikit. Nah, kita upload video, kemudian video itu ujug-ujug viral, naik tet gitu ya. Pas kita lihat perkembangan channel dari uang itu setiap 24 jam sekali, dolar kita yang ada di akun YouTube itu bertambah. Nah, kemudian si akun YouTube kita itu ada nominal penghasilan kita. Nah, untuk nominal penghasilan kita akan coba cairkan ke rekening. Tapi tidak bisa, saya baca lagi gimana gini, kenapa nggak masuk ke rekening, padahal ada nominal batasan. Nominal batasan itu yang di YouTube itu, apabila di akun AdSense kita dari YouTube kita punya saldo penghasilan di YouTube, kemudian masuk ke AdSense itu setiap bulan sekitar tanggal 12, 11, 12, 13. Nah, jadi
dari akun YouTube itu, eh, kita di akun YouTube misalkan dapat 1 juta ini, nggak masuk dulu ke rekening, nggak akan masuk, bukan, nggak akan jadi ada 2 tahapan dulu. Dari akun YouTube masuk dulu ke akun Google AdSense. Nah, dari Google AdSense masuk ke rekening gitu. Jadi dari akun Google AdSense, apabila sudah mencapai batasan minimal penghasilan kita, maka akan masuk ke rekening otomatis, teman-teman. Nanti misalkan seperti ini, sekarang misalkan tanggal 1 ya, tanggal 1 atau tanggal 17, bukan tanggal 17, anggap aja sekarang tanggal 1, kita di saldo akun YouTube kita udah mendapatkan berapa ya, udah mendapatkan 1 juta rupiah misalkan di saldo YouTube. Kemudian kita lihat di AdSense belum masuk. Nah, kenapa demikian? Karena masuknya saldo akun ke Google AdSense itu setiap tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12-an lah. Kalau saya gitu, kalau saya pribadi. Mungkin di Indonesia semua sama. Nanti kalau misalkan tanggal 12, saldo kita itu misalkan 1.100.000 bertambah misalkan. Nah, tanggal 12 itu masuk ke Google AdSense. Nanti kita cek akun Google AdSense kita. Di dalam akun Google AdSense kita, maka akan tampil saldo Anda masuk 1.100.000. Nah, setelah tanggal 12, 13, 14 terus dan seterusnya, saldo Google AdSense itu nggak akan bertambah lagi. Cuma yang di saldo akun YouTube mungkin bertambah karena banyak video-video yang kita upload dan juga banyak yang orang tonton. Nah, saldo yang ada di akun YouTube itu kalau misalkan ada banyak yang nonton pasti bertambah. Dari tanggal 12 misalkan kita upload lagi, maka banyak yang nonton, misalkan kebetulan channelnya bagus dan banyak yang nonton, jadi si saldo yang ada di akun YouTube itu bertambah, misalkan jadi 2 juta, jadi 3 juta, jadi 4 juta. Nah, dan seterusnya. Misalkan terus tanggal 20, 21, 22, 23. Nah, kita cek saldo yang ada di akun AdSense. Saldo yang ada di akun AdSense itu enggak akan bertambah dulu. Jadi masih tetap 1.100.000. Jadi enggak akan bisa diambil pas waktu tanggal 25, 26. Biasanya kan pencairan itu tanggal 25, 26. Seperti itu. Jadi pas tanggal 25, 26 bulan sekarang ini enggak akan gajian dulu, teman-teman. Nah, kapan atuh gajiannya? Nah, jadi ada batas minimum dari Google AdSense yang akan salurkan oleh Google AdSense ke rekening kita itu minimalnya itu 1.300.000. Kalau misalkan di Google AdSense saldo kita udah mencapai 1.300.000 rupiah, baru uang saldo yang ada di akun Google AdSense kita akan dicairkan ke rekening pribadi kita. Nah, untuk diingat, untuk Google AdSense mohon diingat, jadi satu rekening itu untuk satu Google AdSense ya. Jadi nggak bisa banyak akun untuk Google AdSense. Nggak bisa banyak ya. Jadi untuk satu orang, satu rekening, satu Google AdSense. Tapi kalau misalkan kita punya akun banyak, akun YouTube-nya 1, 2, 3, 4, 5 akun YouTube, ya kita bisa masukkan ke satu Google AdSense aja. Misalkan kita punya akun YouTube A tentang mainan, kita punya akun YouTube B tentang masakan, kita punya akun YouTube C misalkan tentang motor ya, tentang mobil, misalkan kita punya 6 channel. Nah, apabila sudah dimonetisasi, kita kaitkan semua channel itu satu-satu. Mungkin ya kita ngolah channel itu nggak mungkin langsung bisa 6 channel diurus gitu, susah. Ngurus satu channel juga aja susah. Jadi kalau misalkan udah
satu channel berhasil dimonetisasi, nah kita kaitkan si akun B-nya yang pertama misalkan udah terverifikasi nih dengan Google AdSense. Nah, kita kaitkan lagi akun akun B-nya dengan Google AdSense. Jadi dari akun YouTube A yang channel mainan misalkan dapat 1 juta, kemudian kita bikin channel yang B, kita udah dimonetisasi, dikaitkan lagi dengan AdSense kita, nanti dari situ misalkan 500.000 dapat, jadi 1.500.000 masuk. Nah, jadi kita banyak channel juga, kalau misalkan bisa ngurusnya ya lebih bagus, kita lebih banyak penghasilan. Kemudian bagaimana cara mencairkannya? Ya, mencairnya itu otomatis ya, jadi dari akun YouTube kita itu langsung otomatis masuk ke Google AdSense setiap tanggal 11, dan kemudian dari Google AdSense juga langsung akan cair ke rekening kita setiap tanggal 25 atau 26, asalkan mencapai batas minimum. Kalau misalkan di akun Google AdSense kita baru 1.100.000 kayak tadi yang saya jelaskan, itu nggak akan masuk ke rekening. Kalau misalkan YouTube kita misalkan, Waalaikumsalam, kalau misalkan YouTube kita di Google AdSense baru mencapai 1.100.000, kemudian kita upload video nggak ada yang nonton lagi misalkan, bagaimana itu nasibnya? Pas misalkan tanggal 11 lagi bulan depan kita udah upload banyak tapi nggak ada yang nonton, masuknya cuma 50.000 aja. Misalkan tanggal 11 masuk ke rekening masuk ke Google AdSense-nya itu 50.000, ya jadi saldo mungkin 1.150.000, itu belum bisa dicairkan juga. Jadi kalau misalkan saldo yang ada di akun Google AdSense itu udah milik kita, cuman belum bisa ke rekening, belum bisa masuk ke rekening kalau misalkan belum nyampe 1.300.000. Nah, misalkan sekarang tanggal 13 kita upload lagi, tanggal 14 upload lagi, meledak misalkan satu video, kita mendapatkan saldo di YouTube itu naik, kan tadi udah 1.150.000 nih yang masuk ke Google AdSense, kemudian ada video lagi yang bagus di saldo di YouTube itu misalkan jadi ada masuk 3 juta, misalkan 3 juta rupiah. Nah, berarti yang tadi 1.100.000 yang pertama udah masuk ke akun Google AdSense yang pertama, yang bulan yang lalu misalkan, langsung bulan sekarang tanggal 11 itu kan di saldo YouTube, akun YouTube itu 3 juta misalkan. Nah, maka akan masuk ke Google AdSense-nya itu berapa? Sisanya berarti 1.900.000 rupiah, teman-teman. Karena yang 1.100.000 itu udah masuk ke akun AdSense waktu bulan yang lalu. Nah, jadi saldo yang ada di akun YouTube kita 3 juta itu masuk sama, jadi nanti jadi di YouTube 3 juta, di AdSense 1.100.000, dikarenakan udah masuk tanggal masuknya uang ke AdSense, jadi akan masuknya itu penghasilan Anda bulan ini 1.900.000. Nah, kalau misalkan masuk 1.900.000 nih, kan yang bulan kemarin 1.100.000 nih belum masuk ke rekening, jadi saldo di AdSense kita itu yang 1.100.000 waktu bulan kemarin dan sekarang 1.900.000 itu jadi ditambahkan. Jadi saldo kita di Google AdSense sekarang misalkan jadi 3 juta rupiah. Nah, kalau misalkan udah 3 juta karena melebihi dari batas 1.300.000, jadi itu uang yang 3 juta bakal cair, men. Nah, cairnya kapan? Nah, setelah kita buka lihat tanggal 12 masuk ke Google AdSense. Nah, kemudian si uang yang 3 juta di saldo akun Google AdSense itu tinggal menunggu tanggal. Biasanya kalau saya itu gajian tanggal 25, 26, 27 itu udah ada masuk. Waktu dulu juga waktu pertama, waduh udah tanggal 25 tapi belum ada masuk, mungkin jam 12 malam. Saya tunggu jam 12 malam juga nggak ada masuk. Wah, kenapa ini nggak masuk-masuk? Saya juga pernah cemas waktu itu, kenapa aneh? Saya kan udah melebihi dari 1.300.000, kenapa kok nggak masuk? Nah, saya
tanggal 26 27 pas waktu 27 pagi-pagi masuk, alhamdulillah ternyata masuk juga si uang yang di Google AdSense itu ke rekening pribadi. Jadi otomatis ya, pas kita nanti juga ada pemberitahuan dari YouTube ke email kita, selamat ya gitu, seperti itu. Anda rekening Anda di top up lah, di top up ya malah rumahnya. Jadi mendapatkan dari pengirim nanti pokoknya dari YouTube apa ya, apalagi nanti dibuka. Jadi tanggal 25 26 itu baru uang kita masuk. Saldo 3 juta misalkan, nah baru masuk semua saldo 3 juta. Berarti di Google AdSense itu posisinya jadi 0. Setelah saldo yang di Google AdSense 0, uang yang ada di rekening kita baru bisa diambil. Jadi tetap pengambilan uang itu di rekening kita, di bank kita, misalkan bank BRI atau Mandiri atau BCA misalkan, yang didaftarkan kita ke AdSense itu bank apa ya, kita ambil uangnya di situ. Kalau misalkan uang masih jutaan mah masih langsung aja ke ATM juga, langsung kita ambil aja ada uang seperti yang kita miliki aja yang ada di rekening kita. Misalkan uang di rekening kita ada 5 juta, ditambah yang dari itu jadi 3 juta, jadi 8 juta. Nah, kita tinggal ambil aja, misalkan mau ambil berapa ya kita, terserah kita itu. Mau diambil semua juga bisa gitu kan. Nah, untuk akun Google AdSense yang udah dicairkan ke rekening itu posisinya jadi 0. Sedangkan yang ada di akun YouTube itu posisinya tetap 3 juta. Karena dari sejak dimonetisasi sampai uang udah diserahkan ke AdSense itu udah masuk dua kali masuk, berarti 1.100.000, terus 50.000, terus 1.900.000 misalkan. Nah, untuk seterusnya, jadi misalkan kita buat konten lagi, kita buat konten lagi, saldo di YouTube kita terus bertambah, pasti terus bertambah terus bertambah. Jadi dari 3 juta, jadi 3.100.000, 3.200.000, 3.300.000 misalkan. Meledak lagi misalkan 3.500.000, 4 juta. Nah, kemudian datang lagi misalkan tanggal 11 nih. Nah, berapa ya di saldo YouTube kita? Misalkan di saldo YouTube kita 4 juta nih. Nah, untuk yang masuk ke AdSense untuk bulan berikutnya, kan saldo AdSense kita kan 0 nih. Kemudian pas tanggal pas tanggal 12 atau 11 di saldo akun YouTube kita udah ada 4 juta. Kalau misalkan dilihat dari seluruh, misalkan dari awal monet sampai beberapa bulan sampai sekarang, jadi 4 juta. Nah, pas tanggal 11, 12, 13 itu yang masuknya ke akun AdSense itu bukan 4 juta kawan, tapi 1 juta. Jadi kan yang 3 juta mah udah masuk ke Google AdSense. Jadi yang belum masuk ke Google AdSense aja yang masuk gitu. Jadi 1 juta masuk. Kalau misalkan baru 1 juta, batas minimum kan 1.300.000, jadi nggak gajian. Untuk bulan sekarang misalkan jadi nggak gajian karena AdSense-nya di Google AdSense-nya saldo kita cuman 1 juta rupiah. Jadi bulan sekarang tidak gajian seperti itu. Nah, untuk misalkan kita nggak pantang menyerah, kita bikin video lagi, lalu di YouTube itu meledak lagi, misalkan saldonya misalkan di YouTube jadi 10 juta misalkan. Kan tadi 5 juta, tadi 4 juta, jadi 10 juta berarti masuk 6 juta nih. Nah, untuk misalkan sebelum tanggal 11 mah itu di Google AdSense masih tetap 1 juta. Untuk tanggal 11 berikutnya, tanggal 12 berikutnya, nah yang 6 juta misalkan jadi saldo akun YouTube kita karena banyak videonya yang viral. Jadi masuk misalkan 10 juta, jadi saldonya 10 juta di akun YouTube. Nah, jadi si akun YouTube itu akan mentransfer ke Google AdSense. Masuk berapa yang masuknya? 6 juta. Jadi yang 4 juta mah kan udah masuk yang pertama, dan bulan itunya. Jadi yang belum masuknya aja yang masuk ke akun Google AdSense. Nah, tanggal 11 itu masuk 6 juta, 6 juta masuk. Setelah masuk 6 juta ke Google AdSense, seperti biasa kita tunggu tanggal 25.
26, 27 atau 28 lah telatnya seperti itu. Kemudian jadi saldo yang ada di akun Google AdSense kita itu jadi 7 juta rupiah teman, seperti itu. Eh, untuk batas minimum kan 1.300.000 dalam waktu setiap bulan pengambilan. Jadi saldo yang baru masuk tanggal 11 itu 7 juta. Jadi yang di Google AdSense itu 7 juta ya bisa masuk ke rekening nanti, tapi tanggal 25 26. Nah, kita tunggu tanggal nih. Tanggal 25 26 lagi. Nah, kita gajian. Kita gajian itu 6 juta ditambah 1 juta jadi 7 juta. Gitu. Jadi setiap tanggal 25, 26, 27 kita gajian dari YouTube. Gajian masuk ke rekening langsung otomatis selamat. Nah, masuk ke rekening 7 juta rupiah. Seperti itu teman-teman penjelasannya ya. Oh ya, untuk per klik berapa itu per klik? Jadi misalkan bisa terjadi dalam waktu 1 bulan tidak gajian teman-teman. Jadi bisa terjadi itu karena video kita pas bulan yang ini kebetulan nggak banyak view gitu. Jadi bisa terjadi juga ya seperti itu teman-teman ya. Setelah saya perhitungkan, waktu dulu pertama gajian itu 1.500.000 rupiah. Kita gajian bulan Juli bulan apa ya waktu dulu itu. Nah, diperhitungkan dari setelah monet video yang ditonton itu. Video yang ditonton itu sekitar ratusan ribu ya. Jadi uang dari 1.500.000 itu kalau misalkan dibagi per klik per penonton itu adalah satu klik orang-orang yang menonton itu adalah 3 rupiah teman-teman. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah saya nggak salah ngitung, satu klik iklan yang ada iklan muncul itu adalah 3 rupiah buat kita. Jadi misalkan kalau ada videonya panjang, ada beberapa iklan, mungkin bisa 10 iklan, berarti 30 rupiah masuknya gitu. Kalau misalkan videonya pendek, cuman 2 menit 3 menit, jadi iklannya juga cuman ada sedikit ya. Jadi dalam satu video itu kalau satu kliknya paling 3 rupiah 6 rupiah karena ada 2 iklan yang masuk itu teman-teman. Jadi kalau kita bikin video berdurasi panjang itu lebih bagus karena berpotensi penghasilan tinggi juga. Jadi bikin video yang panjang-panjang itu ya bagus. Cuman kan kita kalau misalkan pakai HP seperti saya pakai HP seperti ini berat sama HP, tapi ya nggak apa-apalah. Yang penting kita durasinya panjang seperti itu. Oke. Jadi per klik. Nah, kita kalau misalkan bantu teman-teman, tolong tonton. Kita ke teman klik ada iklan kan itu masuk ke penghasilan kita. Cuman kalau misalkan video tidak ditonton bahaya juga. Kalau misalkan video kita tidak ditonton cuman iklannya aja, kita banyak teman nih, banyak teman-teman. Kita lihat aja pas klik video, klik ada iklan muncul, videonya ditontonnya sebentar. Nah, itu juga bahayanya kenapa si channelnya, jadi si video kita nggak akan direkomendasikan oleh YouTube karena nggak ditonton gitu sama penonton. Ya tetap untuk bagusnya kita harus ditonton video kita, misalkan ya minimal 2 menit 3 menit 4 menit gitulah bagus. Jadi video kita akan direkomendasikan oleh YouTube teman-teman. Oke. Masih banyak sebenarnya. Nah, ini motor saya CBR nih teman-teman. Alhamdulillah nih motornya motor gede nih. Tuh, asalnya waktu dulu sebelum saya beli ini saya pakai motor Beat dulu. Tapi sebelum motor Beat saya pakai motor Vario dulu. Cuman motor Vario itu karena itu turun mesin ya, udah mungkin telat ganti oli atau gimana. Saya jual, saya ganti sama motor Beat. Nah, setelah diganti sama motor Beat saya kena musibah. Itu sebelum saya sudah YouTube tapi sebelum dimonet.
kena musibah, kemudian motor saya hilang, ada yang nyuri di depan rumah ya. Waktu itu motor Beatnya waktu hilang itu waktu maghrib teman-teman. Saya pas waktu sholat maghrib, istri saya juga sholat maghrib itu sebentar di depan, padahal dikunci posisi. Pas mau sholat isya saya keluar mau ke masjid, nggak ada itu motor Beat saya yang warna merah. Tapi ya alhamdulillah saya digantiin sama motor ini nih sama Allah Subhanahu wa taala ya, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ya. Alhamdulillah tuh sekarang motornya, dan YouTube juga alhamdulillah. Ini udah lama ini, saya simpan aja terus, ini mau dipajang nanti mah di sini nih, di dinding nanti. Ini adalah sebuah kebanggaan teman-teman ya. Ini adalah Google AdSense, adalah sebuah kebanggaan teman-teman. Oke. Jadi motor ini udah berapa ya? 2019 waktu itu 2020, udah 1,5 tahun, hampir 2 tahun pakai motor ini. Kemudian waktu saya punya video prank channel juga, waktu itu banyak video-video yang bagus. Dikarenakan saya masih minim pengetahuan di YouTube, channel saya itu ya karena pelanggaran gitu. Jadi sekarang saya bikin channel lagi, bikin channelnya udah ada 6 channel alhamdulillah. Ya baru ada yang 4.000 subscriber, ada yang 2.000, ada yang 1.000, ada yang baru 500 gitu ya. Seperti itu teman-teman. Semoga kalian betah dengan video saya ini ya teman-teman ya. Ini berbagi pengalaman aja, lumayan lah buat ilmu-ilmu sedikit. Jadi tahapan-tahapan nge-YouTube itu dari awal sampai bisa gajian itu ya perjuangannya sangat berat lah gitu. Seperti itu. Kita kan bukan artis, jadi kita harus berusaha sekuat mungkin. Kalau misalkan artis itu ya mungkin dia kan udah terkenal, jadi kalau bikin channel itu ya pasti dia gampang-gampang. Dia bikin channel senyum aja gitu dikit udah banyak subscriber langsung meledak, karena dia kan artis. Seharusnya kalau saya berpendapat boleh misalkan untuk artis-artis yang terkenal yang sering main di TV gitu mah, menurut saya mah jangan nge-YouTube lah. YouTube mah untuk masyarakat yang biasa-biasa saja kalau menurut saya gitu. Tapi kan artis juga manusia, pengen punya uang banyak gitu mungkin ya. Jadi kurang mungkin dari pekerjaan yang di entertain itu. Jadi mereka bikin channel mah banyak-banyak, malah bukan satu channel udah banyak, udah terkenal dari satu channel juga udah miliaran. Bikin channel lagi. Mungkin kurang puas ya, seperti itu. Seperti itu aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kita harus bersemangat dan banyak berdoa ya teman-teman. Oke, nanti dilanjutkan lagi di video selanjutnya. Oke teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman, ini motor saya yang suka dipakai konten nih, motor CBR 150R yang terbaru teman-teman. Alhamdulillah dari situ view saya naik. Waktu 3 tahun yang lalu itu di channelnya prank channel. Waktu saya punya channel prank channel itu sebelum konten motor itu saya alhamdulillah viewer naik, tambah beli motor CBR itu viewer jadi tambah naik. Untuk penghasilan YouTube yang 1000 yang baru 1000 subscriber dan baru mencapai 4000 jam tayang itu, saya rincikan detailnya seperti berapa per klik iklan gitu ya. Nanti saya jelaskan. Sebelumnya saya cerita dulu buat kalian semua, bagi YouTuber pemula ya. Bagi YouTuber pemula itu kalau misalkan kalian konten itu, saya sarankan
itu harus satu tema ya teman-teman. Jangan sampai channel kalian itu banyak tema gitu. Jadi ceritanya kalau mau cerita motor ya motor. Kalau misalkan mau kalian cerita vlog ya vlog, atau misalkan hiburan-hiburan kalau misalkan tentang rumah ya tentang rumah. Jadi fokuskan satu channel yang itu yang terasa bagi saya gitu ya. Ini Google AdSense satu Google AdSense. Mohon maaf, ini satu Google AdSense untuk beberapa channel. Saya sekarang udah memiliki 6 channel teman-teman. Channel ya, channel motor, kemudian channel apa ya, mainan itu juga banyak peminatnya. Kemudian channel berita juga ya, saya ambil berita dari Google juga. Yang viral-viral gitu saya bacain sambil di videoin ya, saya baca berita-berita yang viral yang itu yang maksudnya yang terpercaya, seperti dari Kompas, dari CNN, itu CNBC apa, pokoknya berita-berita yang bisa dipercaya, jangan sampai menyampaikan berita-berita yang hoax gitu ya teman-teman. Oke, kali ini saya berbagi cerita dulu tentang Google AdSense. Google AdSense ini datangnya dari apa ya, dari Malaysia. Ini waktu tahun berapa ya, mana ya, ini udah lama ini Google AdSense ini. Bentar ya, waktu dulu itu tahun 2000 dari Malaysia, nggak ada tahunnya ya, 2019 lah saya dapat ini waktu dulu ya. 2019 saya mendapatkan pin Google AdSense yang langsung ini dikirimnya dari Malaysia. Untuk memverifikasi akun rekening saya ya, untuk gajian pertama lah seperti itu. Kalian mau tahu gaji pertama YouTube berapa? Banyak yang komen, yang banyak yang nanya itu kalau gaji YouTube itu bang berapa kalau udah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ya, seperti ini ya, saya jelaskan buat kalian semua. Jadi gaji dari YouTube itu sangat kecil sekali teman-teman. Cuman kalau misalkan banyak viewer itu gajinya bisa besar. Jadi ada iklan di video kita itu masuk ke saldo akun kita, saldo akun YouTube kita. Kalau misalkan baru 4000 jam tayang kemudian target 1000 subscriber itu udah tercapai, kita itu belum mendapatkan gaji teman-teman, belum ya. Nah, dari situ baru mulai proses. Jadi bukan waktu kita udah 1000 kemudian target 4000 jam tayang dapat, kita langsung mendapatkan gaji. Enggak seperti itu. Awas jangan salah paham. Jadi kalau misalkan kita udah 1000 subscriber kemudian 4000 jam tayang, nah channel kita mulai menghasilkan dari situ, misalkan 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah, dan sampai miliaran rupiah lah kayak orang-orang. Kalau saya sampai miliaran rupiah itu belum ya, masih jutaan, kalau setiap bulan itu masih jutaan. Terus untuk tanggal pencairan YouTube itu tanggal 25 ya, setiap tanggal 25. Kalau di Indonesia, kalau di saya gajian tanggal 25, 26, 27 lah, kalau telatnya seperti itu, ada telatnya juga. Jadi sangat ya bahagialah kalau misalkan pertama gajian gitu ya. Bentar dulu, pas pertama gajian itu wah, ini saldo kan belum masuk ke rekening nih, masih di akun YouTube. Ini saldo masuk nggak ya, ini saldo ke rekening nggak ya gitu kan. Gimana ini caranya ngambil uang di YouTube? Tapi saya yakin pasti uangnya masuk, karena kita kan udah verifikasi sebelumnya. Verifikasi itu jadi kalau misalkan gini ya, kita itu punya akun
Kemudian si akun itu udah tembus, udah mencapai 4.000 jam sama 1.000 subscriber, kita diarahkan oleh YouTube untuk ditinjau dulu 1 bulan ya waktu dulu itu. Setelah ditinjau 1 bulan, kemudian berhasil menjadi program YPP itu ya, partner YouTube. Setelah disetujui menjadi program partner YouTube, baru di channel kita diarahkan untuk mengaktifkan seluruh video supaya ada iklannya. Nah, jadi di apa ya, di studio itu ada gambar dolar itu seperti itu. Kalau kita dolar di satu video kan ada yang dolar kuning, ada yang dolar hijau, ada yang diblokir juga ada. Kalau misalkan dolar yang hijau itu konten-konten kita yang tidak melanggar peraturan. Kalau misalkan dolar yang kuning itu terbatas seperti ini. Kalau kita misalkan video apa ya, nyembelih hewan itu kan darahnya misalkan, atau kita lagi menyembelih itu kelihatan pas nyembelihnya nggak di blur itu, itu terbatas, itu tidak kadang tidak ada uangnya gitu dari YouTube. Kemudian saya juga pernah bikin konten apa ya namanya, anak kecil disuruh berantem gitu ya, pura-pura tapi ini sama si ini, sok kalian bikin video, kita rekam kalian pura-pura berantem, pura-pura marah gitulah. Nah, channel seperti itu juga kena dolar kuning gitu teman-teman, jadi nggak ada penghasilannya. Nah, kita balik lagi, maaf jadi ke situ ya. Kita apa tadi ya, apalagi maksudnya untuk gaji YouTube kita dari akun YouTube masuk ke rekening kita itu bagaimana. Nah, jadi gini, kita kan kalau misalkan udah tembus, kita bikin akun AdSense dulu seperti ini. Nanti bakal ada AdSense pin dari pihak YouTube ya. Nah, sebelum datang ini kita bikin akun Google AdSense dulu. Nah, dalam bikin akun Google AdSense juga banyak tahapan-tahapannya. Jadi kalau misalkan udah 4.000 jam, tidak langsung bisa mendapat uang, tapi masih ada tahap sampai mendapatkan PIN. Nah, kalau udah mendapatkan PIN, baru rekening kita dicatat oleh YouTube sebagai rekening penerima ya. Kalau misalkan kita belum verifikasi rekening, kalau kita belum verifikasi alamat kita, nah ini nggak akan ada. Jadi gajian kita nggak akan ada gajian dulu. Jadi untuk membahas gaji YouTube itu berapanya, jadi gini ya, setiap kita upload video, kemudian video kita ditonton orang, klik, nah itu masuk iklan, tek satu. Kadang iklannya ada yang 2, tek iklan lagi. Kemudian di tengah-tengah kita udah iklan, baru video kita dimulai. Nah, setelah dimulai video kita mulai, kalau misalkan video durasi kita panjang, nanti di tengah-tengah ada iklan lagi. Terus di tengah-tengah video juga, yang di tengah-tengah video itu suka ada iklan juga yang diam aja. Nah, itu juga masuk ke uang kita, masuk ke rekening kita, masuk ke akun kita. Nah, nominalnya berapa? Saya ceritakan kepada kalian. Untuk YouTube itu saya pernah menghitung dari 1000 view yang udah dimonet nih, kemudian kita upload video, kemudian kita upload bukan dari 1000, dari 100.000 ya. Dari 100.000 view itu kita mendapatkan uang itu 1 juta, sekitar 1.900.000 lah, bukan 1 juta, sekitar 900.000 rupiah ya. Kalau misalkan video kita di view-nya 100.000 kali ditonton,
Nah, kalau durasi kita misalkan panjang itu bisa lebih. Jadi, untuk setiap kali kita nonton YouTube, saya pernah waktu dulu upload channel dari prank channel ya, bukan channel yang sekarang ini Calik channel. Kalau Calik channel ini masih sedikit. Nah, eh, kita upload video, kemudian video itu ujug-ujug viral, naik tet gitu ya. Pas kita lihat perkembangan channel dari Iwang itu setiap 24 jam sekali dolar kita yang ada di akun YouTube itu bertambah, terus bertambah, terus bertambah, bertambah. Nah, kemudian si akun YouTube kita itu ada nominal nominal penghasilan kita. Nah, untuk nominal penghasilan kita, kita akan coba cairkan ke rekening. Tapi tidak bisa saya baca lagi gimana gini, kenapa nggak masuk ke rekening? Padahal ada nominal batasan. Nominal batasan itu yang di YouTube itu apabila di akun AdSense kita dari YouTube kita punya saldo penghasilan di YouTube, kemudian masuk ke AdSense itu setiap bulan sekitar tanggal 12, 11, 12, 13. Nah, jadi dari akun YouTube itu kita di akun YouTube misalkan dapat 1 juta ini, nggak masuk dulu ke rekening, nggak akan masuk, bukan, nggak akan, jadi ada 2 tahapan dulu. Dari akun YouTube masuk dulu ke akun Google AdSense. Nah, dari Google AdSense masuk ke rekening gitu. Jadi dari akun Google AdSense apabila sudah mencapai batasan minimal penghasilan kita, maka akan masuk ke rekening otomatis, teman-teman. Nanti misalkan seperti ini, sekarang misalkan tanggal 1 ya, tanggal 1 atau tanggal 17, bukan tanggal 17, anggap aja sekarang tanggal 1, kita di saldo akun YouTube kita udah mendapatkan berapa ya, udah mendapatkan 1 juta rupiah misalkan di saldo YouTube. Kemudian kita lihat di AdSense belum masuk. Nah, kenapa demikian? Karena masuknya saldo akun ke Google AdSense itu setiap tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12-an lah. Kalau saya gitu, kalau saya pribadi, mungkin di Indonesia semua sama. Nanti kalau misalkan tanggal 12, saldo kita itu misalkan 1.100.000 bertambah misalkan. Nah, tanggal 12 itu masuk ke Google AdSense. Nanti kita cek akun Google AdSense kita. Di dalam akun Google AdSense kita, maka akan tampil saldo Anda masuk 1.100.000. Nah, setelah tanggal 12, 13, 14 terus dan seterusnya, saldo Google AdSense itu nggak akan bertambah lagi. Cuma yang di saldo akun YouTube mungkin bertambah karena banyak video-video yang kita upload dan juga banyak yang orang tonton. Nah, saldo yang ada di akun YouTube itu kalau misalkan ada banyak yang nonton pasti bertambah. Dari tanggal 12 misalkan kita upload lagi, maka banyak yang nonton, misalkan kebetulan channelnya bagus dan banyak yang nonton, jadi si saldo yang ada di akun YouTube itu bertambah, misalkan jadi 2 juta, jadi 3 juta, jadi 4 juta. Nah, dan seterusnya. Misalkan terus tanggal 20, 21, 22, 23. Nah, kita cek saldo yang ada di akun AdSense. Saldo yang ada di akun AdSense itu enggak akan bertambah dulu. Jadi masih tetap 1.100.000. Jadi enggak akan bisa diambil pas waktu tanggal 25, 26. Biasanya kan pencairan itu tanggal 25, 26. Seperti itu. Jadi pas tanggal 25, 26 bulan sekarang ini enggak akan gajian dulu, teman-teman. Nah, kapan atuh gajiannya? Nah, jadi ada batas minimum dari Google AdSense yang akan salurkan oleh Google AdSense ke rekening kita itu minimalnya itu 1.300.000. Kalau misalkan
di Google AdSense saldo kita udah mencapai 1.300.000 rupiah, baru uang saldo yang ada di akun Google AdSense kita akan dicairkan ke rekening pribadi kita. Nah, untuk diingat, untuk Google AdSense mohon diingat, jadi satu rekening itu untuk satu Google AdSense ya. Jadi nggak bisa banyak akun untuk Google AdSense. Nggak bisa banyak ya. Jadi untuk satu orang satu rekening satu Google AdSense. Tapi kalau misalkan kita punya akun banyak, akun YouTube-nya 1, 2, 3, 4, 5 akun YouTube, ya kita bisa masukkan ke satu Google AdSense aja. Misalkan kita punya akun YouTube A tentang mainan, kita punya akun YouTube B tentang masakan, kita punya akun YouTube C misalkan tentang motor ya, tentang mobil, misalkan kita punya 6 channel. Nah, apabila sudah dimonetisasi, kita kaitkan semua channel itu satu-satu. Mungkin ya kita ngolah channel itu nggak mungkin langsung bisa 6 channel diurus, itu susah. Ngurus satu channel juga aja susah. Jadi kalau misalkan udah satu channel berhasil dimonetisasi, nah kita kaitkan si akun B-nya. Yang pertama misalkan udah terverifikasi nih dengan Google AdSense. Nah, kita kaitkan lagi yang akun B-nya dengan Google AdSense. Jadi dari akun YouTube A yang channel mainan misalkan dapat 1 juta, kemudian kita bikin channel yang B, kita udah dimonetisasi, dikaitkan lagi dengan AdSense kita. Nanti dari situ misalkan 500.000 dapat, jadi 1.500.000 masuk. Nah, jadi kita banyak channel juga, kalau misalkan bisa ngurusnya ya lebih bagus, kita lebih banyak penghasilan. Kemudian bagaimana cara mencairkannya? Ya, mencairnya itu otomatis ya. Jadi dari akun YouTube kita itu langsung otomatis masuk ke Google AdSense setiap tanggal 11, dan kemudian dari Google AdSense juga langsung akan cair ke rekening kita setiap tanggal 25 atau 26, asalkan mencapai batas minimum. Kalau misalkan di akun Google AdSense kita baru 1.100.000 kayak tadi yang saya jelaskan, itu nggak akan masuk ke rekening. Kalau misalkan YouTube kita misalkan, Waalaikumsalam, kalau misalkan YouTube kita di Google AdSense baru mencapai 1.100.000, kemudian kita upload video nggak ada yang nonton lagi misalkan, bagaimana itu nasibnya? Pas misalkan tanggal 11 lagi bulan depan, kita udah upload banyak tapi nggak ada yang nonton, masuknya cuma 50.000 aja. Misalkan tanggal 11 masuk ke rekening, masuk ke Google AdSense-nya itu 50.000, ya jadi saldo mungkin 1.150.000, itu belum bisa dicairkan juga. Jadi kalau misalkan saldo yang ada di akun Google AdSense itu udah milik kita, cuman belum bisa ke rekening, belum bisa masuk ke rekening kalau misalkan belum nyampe 1.300.000. Nah, misalkan sekarang tanggal 13 kita upload lagi, tanggal 14 upload lagi, meledak misalkan satu video, kita mendapatkan saldo di YouTube itu naik. Kan tadi udah 1.150.000 nih yang masuk ke Google AdSense, kemudian ada video lagi yang bagus di saldo di YouTube itu misalkan jadi ada masuk 3 juta, misalkan 3 juta rupiah. Nah, berarti yang tadi 1.100.000 yang pertama udah masuk ke akun Google AdSense yang pertama, yang bulan yang lalu misalkan, langsung bulan sekarang tanggal 11 itu kan di saldo YouTube, akun YouTube itu 3 juta misalkan. Nah, maka akan masuk ke Google AdSense-nya itu berapa? Sisanya berarti 1.900.000 rupiah, teman-teman. Karena yang 1.100.000 itu udah masuk ke akun AdSense waktu bulan yang lalu. Nah, jadi saldo yang ada di akun YouTube kita 3 juta itu masuk sama. Jadi nanti jadi di YouTube
3 juta, di AdSense 1.100.000. Dikarenakan udah masuk tanggal masuknya uang ke AdSense, jadi akan masuknya itu penghasilan Anda bulan ini 1.900.000. Nah, kalau misalkan masuk 1.900.000 nih, kan yang bulan kemarin 1.100.000 nih belum masuk rekening. Jadi saldo di AdSense kita itu yang 1.100.000 waktu bulan kemarin dan sekarang 1.900.000 itu jadi ditambahkan. Jadi saldo kita di Google AdSense sekarang misalkan jadi 3 juta rupiah. Nah, kalau misalkan udah 3 juta karena melebihi dari batas 1.300.000, jadi itu uang yang 3 juta bakal cair, men. Nah, cairnya kapan? Nah, setelah kita buka lihat tanggal 12 masuk ke Google AdSense. Nah, kemudian si uang yang 3 juta di saldo akun Google AdSense itu tinggal menunggu tanggal. Biasanya kalau saya itu gajian tanggal 25, 26, 27 itu udah ada masuk. Waktu dulu juga waktu pertama, waduh udah tanggal 25 tapi belum ada masuk, mungkin jam 12 malam. Saya tunggu jam 12 malam juga nggak ada masuk. Wah, kenapa ini nggak masuk-masuk? Saya juga pernah cemas itu waktu itu, kenapa aneh? Saya kan udah melebihi dari 1.300.000, kenapa kok nggak masuk? Nah, saya tanggal 26, 27 pas waktu 27 pagi-pagi masuk. Alhamdulillah ternyata masuk juga si uang yang di Google AdSense itu ke rekening pribadi. Jadi otomatis ya. Pas kita nanti juga ada pemberitahuan dari YouTube ke email kita, selamat ya gitu, seperti itu. Anda rekening Anda di top up lah, di top up ya malah kumahanya. Jadi mendapatkan dari pengirim nanti pokoknya dari YouTube apa ya, apalagi nih nanti dibuka. Jadi tanggal 25 26 itu baru uang kita masuk saldo 3 juta misalkan. Nah, baru masuk semua saldo 3 juta. Berarti di Google AdSense itu posisinya jadi 0. Setelah saldo yang di Google AdSense 0, uang yang ada di rekening kita baru bisa diambil. Jadi tetap pengambilan uang itu di rekening kita, di bank kita, misalkan bank BRI atau Mandiri atau BCA misalkan yang didaftarkan kita ke AdSense itu bank apa ya, kita ambil uangnya di situ. Kalau misalkan uang masih jutaan mah masih langsung aja ke ATM juga, langsung kita ambil aja uang seperti yang kita miliki aja yang ada di rekening kita. Misalkan uang di rekening kita ada 5 juta, ditambah yang dari itu jadi 3 juta, jadi 8 juta. Nah, kita tinggal ambil aja, misalkan mau ambil berapa ya kita terserah kita itu. Mau diambil semua juga bisa gitu kan. Nah, untuk akun Google AdSense yang udah dicairkan ke rekening itu posisinya jadi 0. Sedangkan yang ada di akun YouTube itu posisinya tetap 3 juta. Karena dari sejak dimonetisasi sampai uang udah diserahkan ke AdSense itu udah masuk dua kali masuk, berarti 1.100.000, terus 50.000, terus 1.900.000 misalkan. Nah, untuk seterusnya, jadi misalkan kita buat konten lagi, kita buat konten lagi, saldo di YouTube kita terus bertambah, pasti terus bertambah terus bertambah. Jadi dari 3 juta jadi 3.100.000, 3.200.000, 3.300.000 misalkan. Meledak lagi misalkan 3.500.000, 4 juta. Nah, kemudian datang lagi misalkan tanggal 11 nih. Nah, berapa ya di saldo YouTube kita? Misalkan di saldo YouTube kita 4 juta nih. Nah, untuk yang masuk ke AdSense untuk bulan berikutnya kan saldo AdSense kita kan 0 nih. Kemudian pas tanggal pas tanggal 12 atau 11 di saldo akun YouTube kita udah ada 4 juta. Kalau misalkan dilihat dari seluruh, misalkan dari awal monet sampai beberapa bulan sampai sekarang jadi 4 juta. Nah, pas tanggal 11, 12, 13 itu yang masuknya ke akun AdSense itu bukan 4 juta kawan, tapi 1 juta. Jadi yang 3 juta udah masuk ke Google AdSense. Jadi yang belum masuk ke Google AdSense aja yang masuk gitu. Jadi 1 juta masuk. Kalau misalkan baru 1 juta
batas minimum kan 1.300.000, jadi nggak gajian. Untuk bulan sekarang misalkan jadi nggak gajian karena AdSense-nya di Google AdSense-nya saldo kita cuman satu juta rupiah. Jadi bulan sekarang tidak gajian seperti itu. Nah, untuk misalkan kita nggak pantang menyerah, kita bikin video lagi, kita bikin video lagi, kita bikin video lagi. Lalu di Google, di YouTube itu meledak lagi, misalkan saldonya misalkan di YouTube jadi 10 juta misalkan. Kan tadi 5 juta, tadi 4 juta, jadi 10 juta berarti masuk 6 juta nih. Nah, untuk misalkan sebelum tanggal 11 mah itu di Google AdSense masih tetap 1 juta. Untuk tanggal 11 berikutnya, tanggal 12 berikutnya, nah yang 6 juta misalkan jadi saldo akun YouTube kita banyak karena banyak videonya yang viral. Jadi masuk misalkan 10 juta, jadi saldonya 10 juta di akun YouTube. Nah, jadi si akun YouTube itu akan mentransfer ke Google AdSense, masuk berapa yang masuknya 6 juta. Jadi yang 4 juta mah kan udah masuk yang pertama dan bulan itunya. Jadi yang belum masuknya aja yang masuk ke akun Google AdSense. Nah, tanggal 11 itu masuk 6 juta, 6 juta masuk. Setelah masuk 6 juta ke Google AdSense, seperti biasa kita tunggu tanggal 25, 26, 27 atau 28 lah, telatnya seperti itu. Kemudian jadi saldo yang ada di akun Google AdSense kita itu jadi 7 juta rupiah, teman. Seperti itu. Untuk batas minimum kan 1.300.000 dalam waktu setiap bulan pengambilan. Jadi saldo yang baru masuk tanggal 11 itu 7 juta. Jadi yang di Google AdSense itu 7 juta ya bisa masuk ke rekening nanti, tapi tanggal 25 26. Nah, kita tunggu tanggal nih. Tanggal 25 26 lagi. Nah, kita gajian itu 6 juta ditambah 1 juta jadi 7 juta. Gitu. Jadi setiap tanggal 25, 26, 27 kita gajian dari YouTube. Gajian masuk ke rekening langsung otomatis selamat. Nah, masuk ke rekening 7 juta rupiah. Seperti itu, teman-teman, penjelasannya ya. Oh ya, untuk per klik berapa itu per klik? Jadi misalkan bisa terjadi dalam waktu 1 bulan tidak gajian, teman-teman. Jadi bisa terjadi itu karena video kita pas bulan yang ini kebetulan nggak banyak view gitu. Jadi bisa terjadi juga ya, seperti itu, teman-teman ya. Setelah saya perhitungkan, waktu dulu pertama gajian itu 1.500.000 rupiah. Kita gajian bulan Juli bulan apa ya waktu dulu itu. Nah, diperhitungkan dari setelah monet video yang ditonton itu. Video yang ditonton itu sekitar ratusan ribu ya. Jadi uang dari 1.500.000 itu kalau misalkan dibagi per klik per penonton itu adalah satu klik orang-orang yang menonton itu adalah 3 rupiah, teman-teman. Kalau nggak salah ya, saya nggak salah ngitung, satu klik iklan yang ada iklan muncul itu adalah 3 rupiah buat kita. Jadi misalkan kalau ada videonya panjang, ada beberapa iklan, mungkin bisa 10 iklan, berarti 30 rupiah masuknya gitu. Kalau misalkan videonya pendek, cuma 2 menit 3 menit, jadi iklannya juga cuma ada sedikit ya. Jadi dalam satu video itu satu kliknya paling 3 rupiah 6 rupiah karena ada 2 iklan yang masuk itu, teman-teman. Jadi kalau kita bikin video berdurasi panjang itu lebih bagus karena berpotensi penghasilan tinggi juga. Jadi bikin video yang panjang-panjang itu ya bagus. Cuman kan kita kalau misalkan pakai HP seperti saya pakai HP seperti ini berat sama HP, tapi ya nggak apa-apalah. Yang penting kita durasinya panjang seperti itu, oke? Jadi
per klik. Nah, kita kalau misalkan bantu teman-teman, tolong tonton dong, tolong tonton. Kita ke teman klik ada iklan kan, itu masuk ke penghasilan kita. Cuman kalau misalkan video tidak ditonton bahaya juga. Kalau misalkan video kita tidak ditonton, cuman iklannya aja, kita banyak teman nih, banyak teman-teman, kita lihat aja pas klik video, klik ada iklan muncul, videonya ditontonnya sebentar. Nah, itu juga bahayanya kenapa si channelnya, jadi si video kita nggak akan direkomendasikan oleh YouTube karena nggak ditonton gitu sama penonton. Ya tetap untuk bagusnya kita harus ditonton video kita, misalkan ya minimal 2 menit, 3 menit, 4 menit gitulah, bagus. Jadi video kita akan direkomendasikan oleh YouTube, teman-teman. Oke. Masih banyak sebenarnya. Ini motor saya nih, ini motor saya CBR nih, teman-teman. Alhamdulillah nih motornya motor gede nih tuh. Asalnya waktu dulu sebelum saya beli ini saya pakai motor Beat dulu, tapi sebelum motor Beat saya pakai motor Vario dulu. Cuman motor Vario itu karena itu turun mesin ya, udah mungkin telat ganti oli atau gimana, saya jual, saya ganti sama motor Beat. Nah, setelah diganti sama motor Beat saya kena musibah. Itu sebelum saya sudah YouTube tapi sebelum dimonet, kena musibah, kemudian motor saya hilang, ada yang nyuri di depan rumah ya. Waktu itu motor Beatnya waktu hilang itu waktu maghrib, teman-teman. Saya pas waktu sholat maghrib, istri saya juga sholat maghrib, itu sebentar di depan padahal dikunci posisi. Pas mau sholat isya saya keluar mau ke masjid, nggak ada itu motor Beat saya yang warna merah. Tapi ya alhamdulillah saya digantiin sama motor ini nih, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang maha pemurah lagi maha penyayang ya. Alhamdulillah tuh sekarang motornya, dan YouTube juga alhamdulillah. Ini udah lama ini, saya simpan aja terus, ini mau dipajang nanti di sini nih, di dinding nanti. Ini adalah sebuah kebanggaan, teman-teman ya. Ini adalah Google AdSense, adalah sebuah kebanggaan, teman-teman. Oke. Jadi motor ini udah berapa ya? 2019 waktu itu, 2020, udah 1,5 tahun, hampir 2 tahun pakai motor ini. Kemudian waktu saya punya video prank channel juga, waktu itu banyak video-video yang bagus. Dikarenakan saya masih minim pengetahuan di YouTube, channel saya itu ya kena pelanggaran gitu. Jadi sekarang saya bikin channel lagi, bikin channelnya udah ada 6 channel, alhamdulillah. Ya baru ada yang 4.000 subscriber, ada yang 2.000, ada yang 1.000, ada yang baru 500 gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Semoga kalian betah dengan video saya ini ya, teman-teman. Ya ini berbagi pengalaman aja, lumayan lah buat ilmu-ilmu sedikit. Jadi tahapan-tahapan nge-YouTube itu dari awal sampai bisa gajian itu ya perjuangannya sangat berat lah gitu, seperti itu. Kita kan bukan artis, jadi kita harus berusaha sekuat mungkin. Kalau misalkan artis itu ya mungkin dia kan udah terkenal, jadi kalau bikin channel itu ya pasti dia gampang-gampang. Dia bikin channel senyum aja gitu dikit udah banyak subscriber langsung meledak, karena dia kan artis. Seharusnya kalau saya berpendapat boleh, misalkan untuk artis-artis yang terkenal yang sering main di TV gitu mah, menurut saya mah jangan nge-YouTube lah. YouTube mah untuk masyarakat yang biasa-biasa saja kalau menurut saya gitu. Tapi kan artis juga manusia, pengen punya uang banyak gitu mungkin ya. Jadi kurang mungkin dari pekerjaan yang di entertain itu. Jadi mereka bikin channel mah banyak-banyak, malah bukan satu channel, udah banyak, udah terkenal dari satu channel juga udah miliaran. Bikin channel lagi.
mungkin kurang puas ya, seperti itu. Seperti itu aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kita harus bersemangat dan banyak berdoa ya teman-teman. Oke, nanti dilanjutkan lagi di video selanjutnya. Oke teman-teman ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.